Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, segenap santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran Biting Sukodono Lumajang, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesehatan, kesuksesan di dunia wa dunia wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu yang bermanfaat. Di halaman 64, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saumli bakal nulisaken sapa ingsun. Saumli bakal nulisaken sapa ingsun. Alaikum ing atase sira kabeh. Ba'dha ma ing satengahé barang. Fihi kang tetep ing dalem ilmu. Fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh. Fafiya mongko iku tetep ing dalem ingsun. Hasrun utawi rupek andikri kullil manakibi saking nuture sekabehane pira-pira dongeng api ilmu. Dongeng api ilmu. Katanya musannif di sini di dalam kitab ini, saumli alaikum ba'dha ma fihi fasma'u. Saya akan mencatatkan buatmu, akan mendiktekan buatmu, yaitu perkara-perkara mengapa kemudian kita harus perhatian betul kepada ilmu itu. Maka dengarkanlah, fasma'u, dengarkan. Karena ini penting. Kenapa kita mengejar ilmu? Alasannya ini. Fafiyya hasrun an dzikri kullil manaqibi. Dan bagiku di sini akan menyebutkan secara ringkas tentang dongeng bagusnya ilmu itu. Tentang hikayat kenapa ilmu itu bagus dan perlu kita kejar. Tentu kita perlu alasan kenapa kita harus mengejar ilmu. Kalau tanpa mengetahui alasan itu, maka kita seakan-akan sedang mengejar sesuatu yang kita sendiri tidak tahu alasan apa kita mengejar itu. Sampai sekolah setinggi-tingginya, tentu punya alasan kenapa sampai mengejar sekolah yang sampai kejar itu. Yang menghafal Al-Quran tentu punya alasan. Kenapa kamu mengejar hafalan itu? Pasti ada alasannya. Yang ngaji kitab Ta'limul Muta'allim ini pasti ada punya alasan. Akhirnya semuanya harus mempunyai alasan, sehingga sesuatu itu patut untuk kita kejar dan patut kita perjuangkan. Yang pertama, huwa utawi ilmu iku an-nurun nur, cahaya. Kullun nuri sakabehane nur. Yahdi kang nuduhaken apa nur. Anil ama saking buta. Wadul jahli lan utawi wong bodho. Marad dahri dalam liwati mongso. Iku bainal wayahidi, ing dalam antarane pira-pira peteng kang banget.
Alasan pertama, kenapa kita harus mengejar dan memperjuangkan sesuatu yang kita sebut dengan ilmu itu? Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Yang namanya cahaya pasti baik, tidak ada cahaya yang tidak baik. Fungsinya cahaya apa? Yaitu ia menerangi segala yang ada di sekitar kita, sehingga kita tahu mana yang harus dilewati, mana yang tidak boleh dilewati. Sampai bisa bayangkan, jika malam-malam hari sampean itu tidak ada cahaya sama sekali. Sampean pengen ke dapur, sedangkan listrik padam. Kira-kira apa yang sampean rasakan? Pasti akan merasakan sompek, pegel gitu kan. Kenapa? Tidak ada cahaya. Sampean mau ke dapur, bentuk tembok. Mau ke ini, jatuh ke kolam ya pemirsa. Kenapa? Nggak ada cahaya. Maka sifatnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi segalanya. Sebaliknya, kebodohan itu adalah kegelapan. Wadul jahli marraddah ribainal ghayahibi. Orang yang bodoh, dia akan melalui kehidupannya, akan melewati kehidupannya di antara kegelapan yang sangat gelap alias gelap gulita. Jadi kehidupannya itu gelap. Sebentar-sebentar nabrak, sebentar-bentar nabrak atau terjatuh. Yaitu kalau udah gelap. Tapi kalau orang yang mempunyai cahaya, enggak. Jadi alasan kenapa kita harus mengejar ilmu, yang pertama adalah karena ilmu itu cahaya. Yang kedua, wa utawi ilmu iku adzirwatu minangka gunung asyama'u kang dhuwur tahmi kang reksa apa zirwa man ing wong iltaja kang ngungsi sapa man ilaiha maring zirwa wa yumsi lan dadi sapa wong iku aminan sentosa inna wa ibi wa kira-kira terkewo. Maka yang kedua, ilmu itu akan menjadi bukit yang tinggi atau gunung yang tinggi, di mana fungsi gunung ini adalah melindungi orang-orang yang bersembunyi di sana. Ini karena kitab ini ditulisnya di Arab, maka ya bayangan tentang gunung ya sesuai dengan bayangan di Arab. Nah, kalau di Arab itu gunungnya biasanya berupa gunung batu dan tidak terlalu tinggi seperti di sini. Kalau kita kan gunungnya ya Gunung Semeru gitu kan. Gunung Semeru, Gunung Mahameru, Gunung Krakatau gitu. Gunung Bromo. Apalagi musim seperti ini, orang bukan mencari perlindungan di gunung, tapi malah lari dari gunung. Kalau tidak lari dari gunung, memesyak ya, ditunduk. Nah, karena ini kitab ini dikarang dalam konteks orang Arab. Orang Arab itu dulu menjadikan gunung itu sebagai benteng. Sebagai contoh satu misal, sampean tahu Gunung Uhud? Gunung Uhud pernah dengar mungkin. Ada namanya perang Uhud. Perang Uhud. Kenapa disebut perang Uhud? Karena terjadinya yaitu di kawasan Gunung Uhud. Perintahnya jelas ketika itu. Rasulullah memerintahkan supaya 50 pasukan tidak boleh turun dari Gunung Uhud. Karena kalau kita sudah berada di atas gunung itu, insya Allah ini akan bisa menguasai medan pertempuran.
Jadi kalau ada musuh ya tinggal ini saja, tinggal dipanah dari atas itu. Artinya itu tidak boleh, pos itu tidak boleh ditinggalkan. Itu gunung. Jadi gunung zaman itu menjadi benteng. Sampai kalau lihat di negara-negara Arab, benteng itu atau di Eropa, biasanya itu benteng itu dibangun di atas pegunungan. Sampai kalau ke Cina, lihat situs-situs kerajaan kuno dulu, mereka membangun benteng itu di atas pegunungan. Kenapa di atas pegunungan? Lebih aman. Lebih aman. Jadi kalau kita mau melihat dari musuh itu dari jauh sudah kelihatan. Dan musuh kalau mau menyergap kita, mereka harus naik dulu. Sebelum mereka naik, langsung kita panah dari atas. Artinya kalau ada berada di atas gunung, perbukitan, maka peluang untuk menang itu lebih besar. Nah, intinya kemudian 50 pasukan ini tidak boleh turun dari gunung apapun yang terjadi. Ya sudah, tetap di situ. Pada awalnya ketika perang itu umat Islam hampir menang dalam peperangan itu, perang Uhud. Hanya saja kemudian ketika orang Islam menganggap bahwa mereka sudah menang, dan di bawah sana, di bawah gunung Uhud itu sudah banyak harta-harta rampasan perang, ghanimah. Jadi harta-hartanya musuh itu sudah ada di situ semua, diambil, itu kan tidak apa-apa. Akhirnya mereka turun ke bawah. Artinya mereka itu lebih mengejar kemaslahatan dunia yang berupa harta itu ketimbang menjaga pos yang ada di atas gunung. Artinya apa? Artinya yang pertama, mereka sudah melanggar perintah Rasulullah. Mereka sudah meninggalkan itu. Yang kedua, kenapa mereka meninggalkan? Karena ingin menguasai harta rampasan perang itu. Singkatnya kemudian 50 pasukan ini turun ke bawah. Nah, di sini pintarnya Khalid bin Walid ketika itu, waktu itu masih belum Islam. Merupakan salah satu panglima musuh. Akhirnya dia belok di belakang gunung Uhud itu, dan ketika pasukan muslim 50 orang ini turun, dia yang menggantikan ke atas, pasukannya ke atas. Ketika sudah di atas, ya sudah tinggal tinggal panah dari atas, eksekusi sudah dari atas. Akhirnya berbalik, yang awalnya umat Islam hampir menang ketika itu, malah kemudian menjadi kekalahan. Nah ini, jadi gunung ketika itu dijadikan sebagai pos yang paling aman di dalam strategi perang ataupun apapun itu. Sehingga orang yang ada di sana akan merasa tentram, akan merasa aman. Wa yumsi aminan, merasa aman dari segala macam mara bahaya. Tapi kalau gunung kita kan gunung aktif. Kalau di sana kan di Arab tidak aktif, tidak ada ini lagi. Gunung mati sudah. Hanya batu-batu besar gitu. Tapi kalau kita kan gunung aktif, Semeru, batuk sedikit saja, batu apa kentut tidak tahu saya itu. Sudah kayak gitu kan, luar biasa. Sampai akhirnya Pak Jokowi datang melihatnya. Lanjut apa gimana? Aman insyaallah. Kita lanjutkan. Bihi kelawan ilmu yantaji selamat sapa wong, wan nasu hale utawi manungsa iku fi ghafalatihim ing dalam pira-pira laline annas. Bihi kelawan ilmu yartaji ngarep-ngarep sapa wong, warruhu lan hale utawi ruh
bainat taraibi iku bainat taraibi ing dalem antarane pira-pira balunge toto. Dengan ilmu juga orang itu bisa selamat. Jadi kenapa harus kita mengejar ilmu, bahkan sampai mati-matian mengorbankan untuk mendapatkan ilmu itu, yaitu bihi yantaji, dengan ilmu itu kita bisa selamat, baik itu selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Selamat di dunia, kalau kita punya ilmu maka kita tidak akan gampang ditipu orang. Sampean ingin bisnis tapi sampean tidak punya ilmu tentang bisnis itu, manajemen waktu, manajemen produksi, kemudian bagaimana cara mendistribusikan, sampean tidak tahu ilmunya, akhirnya sampean edeng bedeng ya, eco-koco, dikucu-kucu ya, ditipu oleh kliennya. Ditipu oleh kliennya. Ditipu oleh konsumennya, bahkan ditipu oleh karyawannya. Sampai karyawannya nipu. Tapi dia tidak tahu kalau karyawannya sudah menipu. Akhirnya bagaimana? Perusahaannya bangkrut. Tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena si ownernya ini atau CEO-nya ini tidak punya ilmu tentang hal itu. Maka penting. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Dengan ilmu itu maka akan menjadi sumber pahala yang akan terus mengalir pada orang yang punya ilmu tersebut meskipun sudah meninggal. Wannasu fi ghafalatihim, dan orang-orang dalam kelalaian mereka. Jadi kalau kita punya ilmu, kita beruntung, sedangkan orang yang tidak punya ilmu, mereka berada di dalam kelalaian mereka. Mereka merasa dirinya sudah untung padahal tidak. Dan itu yang diharapkan oleh orang, diharapkan. Meskipun ruh kita berada di dalam dunia yang lain, di alam barzakh, tulang belulang sudah tubuh kita sudah menjadi tulang berulang, maka tetap ilmu itu akan menjadi menjadi manfaat buat kita. Kemudian bihi kelawan ilmu yashfa'u awih syafaat sopo al-insanu manungso man ing wong roha kang budal sopo man asian hale duraka ila darkin nirani maring tingkat-tingkate pira-pira neraka syarril awaqibi kang luweh olone pira-pira pungkasan. Dan ilmu itu akan menjadi syafaat, penolong manusia, terutama nanti di hari kiamat. Apalagi punya ilmu tentang Al-Quran. Sampean punya ilmu tentang Al-Quran. Saat ini sampean belajar ilmu Al-Quran, bagaimana cara membaca yang baik, tajwid yang baik, apalagi didukung dengan suara yang bagus plus hafal Al-Quran, luar biasa. Maka ketika sampean pulang kemudian mengajarkan ilmu Al-Quran itu kepada orang lain, maka itulah yang disebut dengan sabdanya Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka Al-Quran yang kita ajari kepada orang lain itu akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Maka sebaik-baiknya manusia itu adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an serta mengajarkan
Al-Quran. Giliran kita yang punya ilmu itu mendapatkan syafaat, sebaliknya orang yang tidak punya ilmu ini tidak mempunyai penolong. Sehingga ketika mereka terjatuh ke tingkatan neraka yang paling bawah, maka tidak ada yang bisa mengengkis mereka. Tapi kalau kita mempunyai ilmu, punya murid, punya ini gitu kan, kita mau dimasukkan ke neraka, kemudian ternyata murid kita datang memberikan persaksian, wahai Tuhanku, ini adalah guru saya yang mengajari saya baca kitab, yang mengajari saya baca Al-Quran, yang mengajari saya mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kemudian ketika persaksian itu semakin banyak dan semakin banyak, sehingga orang yang tadi awalnya mau dimasukkan masuk neraka, maka tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena dapat persaksian dari murid-muridnya itu. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan perdalam materi kita pada halaman 64-65. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri karena tidak kondusif. Biasanya sama saya dikunci ke kamar, tak kunci.